Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan saya Novita Sari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang materi statistika. Wah, pasti penasaran ya? Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui kompetensi dasar, tujuan dari pembelajaran, dan sumber buku yang kita pakai pada materi kali ini. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan data dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai rata-rata, median, modus dari sebaran data. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dari sebaran data. Untuk sumber bukunya yaitu Matematika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Sebelum ke materi statistika, masih ingatkah kalian dengan materi penyajian data? Ya, benar. Di situ kita belajar mengenai datum dan data. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Sedangkan data adalah kumpulan dari beberapa datum. Ada beberapa bentuk dari penyajian data. Yang pertama, ada tabel. Tabel digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Contohnya di sini ada tabel data ukuran sepatu siswa. Yang kedua, ada diagram. Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan kita buat dalam bentuk gambar atau lambang. Yang pertama di sini ada diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data, dapat dikelompokkan atau dikategorikan. Contohnya adalah nilai ulangan siswa atau hobi siswa. Yang kedua ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Yang ketiga ada diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Contohnya adalah jumlah penduduk dari suatu desa. Baik, kita lanjut ke materi statistika. Kalau bicara statistika, pasti akan banyak berhubungan dengan data. Terkadang data itu kan pasti banyak ya. Nah, di sini kita akan menyederhanakan data tersebut. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyebaran data dan yang kedua pemusatan data. Proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel disebut ukuran pemusatan data. Mengapa dinamakan pemusatan data? Karena dalam mendeskripsikan data yang banyak, kita hanya memusatkan satu data untuk mewakili data yang ada. Untuk pemusatan data ada 3 poin nih. Yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua ada modus, yang ketiga ada median atau nilai tengah. Perhatikan berat badan dari masing-masing siswa. Yang pertama ada 45 kg, yang kedua ada 50 kg, yang ketiga ada 38 kg, yang keempat ada 62 kg, dan yang kelima ada 42 kg. Menurut kalian, berapa rata-rata berat badan dari seluruh siswa? Sebelum kita menjawab soal, kita harus mengetahui dulu apa itu rata-rata.
Rata-rata atau min adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyak datanya. Rumusnya adalah min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Mari kita jawab pertanyaan sebelumnya. Sesuai dengan contoh soal, maka berikut ini adalah data berat badan siswa, yaitu 45, 50, 38, 62, dan 42 kg. Mari kita jawab soal. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya yaitu kita jumlahkan semua berat badan dari semua siswa. Maka kita dapatkan hasil 237. Lalu banyaknya data adalah 5 siswa. Maka 237 dibagi 5 sama dengan 47,4 kg. Jadi untuk rata-rata dari seluruh siswa adalah 47,4 kg. Perhatikan contoh soal berikut. Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, maka rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Jelaskan jawaban kalian. Mari kita sama-sama menjawab contoh soal. Kita misalkan terlebih dahulu ya, yaitu kelas 8A sama dengan A, kelas 8B sama dengan B. Kita masukkan rumusnya yaitu min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kita akan mencari jumlah data A, yaitu dengan rumus min A dikali banyak data A. Min A sudah diketahui dari contoh soal, yaitu 72 dikali A, karena banyak data A masih belum diketahui, maka hasilnya 72A. Kita cari jumlah data B dengan rumus min B dikali banyak data B. Untuk min B yaitu 80 dan banyak data B yaitu 15. Kita ketahui dari contoh soal. Maka hasilnya 1200. Kita lanjut yaitu masukkan rumus lagi yaitu min sama dengan jumlah data A ditambah jumlah data B dibagi banyak data A ditambah banyak data B. Dari contoh soal sudah diketahui ya, untuk rata-rata kelas 8A dan kelas 8B adalah 75. Maka kita masukkan saja menjadi 75 sama dengan 72A ditambah 1200 dibagi A ditambah 15. Kita kalikan silang, yaitu menjadi 75A ditambah 15 sama dengan 72A ditambah 1200. Kita kalikan nih, 75A dikali A menjadi 75A. 75 dikali 15 menjadi 1125 sama dengan 72A ditambah 1200. Kita masukkan dengan variabel yang sama, yaitu 75A dikurangi 72A sama dengan 1200 dikurangi 1125. Maka hasilnya adalah 3A sama dengan 75. Kedua ruas kita bagi 3 menjadi A sama dengan 25. Maka banyak siswa kelas 8A adalah 25 siswa. Good job guys, kalian dapat menyelesaikan contoh soal yang kedua. Di sebuah sekolahan ada Ibu Mawar yang bertanya kepada salah satu muridnya yaitu Aksa. Hai Aksa, baru datang. Kamu biasanya tiba di sekolah pukul berapa? Lalu Aksa menjawab, pukul 6.30 Bu. Namun di sini ada penjaga sekolah yang kebingungan nih teman-teman. Mengapa Aksa menjawab jam 6.30 padahal setiap harinya Aksa tiba di sekolah dengan jam yang berbeda? Apa itu modus? Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul.
ada yang kalian harus ingat nih, yaitu yang pertama, pada suatu data bisa jadi terdapat lebih dari satu modus. Yang kedua, bahkan bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Kita lihat tabel kedatangan Aksa di sekolah, yaitu yang pertama hari Senin jam 6.30, Selasa jam 6.45, Rabu jam 6.30, Kamis jam 6.20, Jumat jam 6.30 dan Sabtu jam 6.25. Maka data di sini yang sering banyak muncul adalah jam 6.30 ya. Maka modus atau data yang sering muncul dari jam tiba Aksa di sekolah adalah jam 6.30. Dan inilah alasan mengapa Aksa menjawab jam 6.30 tiba di sekolah. Perhatikan tinggi badan kami. Siswa A dengan tinggi badan 150 cm. Siswa B dengan tinggi badan 180 cm. Siswa C dengan tinggi badan 130 cm. Siswa D dengan tinggi badan 160 cm. Dan siswa E dengan tinggi badan 170 cm. Pertanyaannya, apa kalian tahu median dari tinggi badan kami? Kalau misalkan kalian menjawab 130 cm, jawabannya salah. Kita lihat di sini, yaitu urutkan tinggi badan kami dulu. Yaitu ada 130 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, dan 180 cm. Maka medianya adalah 160 cm. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasannya semuanya. Apa itu median? Median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Rumusnya ada dua nih. Jika data genap, maka medianya adalah jumlah dua data tengah dibagi 2, atau data ke N per 2 ditambah data ke N plus 1 per 2 dibagi 2. Jika data ganjil, maka medianya adalah nilai tengah itu sendiri, atau data ke N ditambah 1 dibagi 2. Kalian harus ingat kedua rumus ini ya. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada sebuah diagram batang, yaitu penjualan sepatu futsal dengan beberapa ukuran dari sepatu ya, yaitu ada 35 cm, 36, 37, 38, 39, 40, dan 41 cm. Pertanyaannya adalah tentukan nilai median dan modus dari data penjualan sepatu futsal. Mari kita jawab bersama-sama. Yaitu banyaknya data kita jumlahkan dulu ya. 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 2 sama dengan 55. Datanya ganjil nih, maka kita pakai rumus yaitu data ke N ditambah 1 dibagi 2. Kita masukkan rumusnya. Median data ke 55 ditambah 1 dibagi 2. Maka median data ke 56 dibagi 2. Median data ke 56 dibagi 2 yaitu berarti data ke 28. Mari kita lihat diagram batangnya. Untuk data ke-28 adalah pada ukuran 38 cm. Maka median dari penjualan sepatu futsal adalah ukuran 38 cm. Lalu untuk modus, kita ingat-ingat kembali nih. Kalau untuk modus adalah data yang paling banyak muncul. Kita lihat dari diagram batang penjualan sepatu futsal, yaitu yang paling banyak di angka 15 ya.
Berarti modusnya adalah ukuran 40 cm. Kita sudah mendapatkan nih nilai mediannya 38 dan modusnya adalah 40. Good job guys, kalian sudah menjawab soal dari median dan modus. Baik, untuk penjelasan mengenai materi statistika kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semangat belajar.